Jadi ketika orang bilang lu salah, ego terluka. Nah, disitulah letaknya sebenarnya. Kenapa orang salah itu lebih galak dari orang yang negornya? Dalam hati, gue tahu gue salah, lu nggak usah ngomong gue salah, gue emang salah. Bang, jangan rokok bang, kan abunya bisa masuk, bisa kemana-mana lah gitu kalau orang di belakangnya gitu. Bangan dalam bentuk bara atau apa gitu kan, bahaya juga lah. Ternyata yang kedua malah lebih galak, nggak terima. Dibilangnya, emang gue giniin ke muka lu. Kakek gua masih hidup tuh walaupun ngerokok. Kakek-kakek yang udah meninggal nggak diceritain. Jadi pekan lalu gua lagi nungguin Gojek Oke. di trotoar depan Margo, Depok. Depok. Karena kita orang Depok. OOD, orang-orang Depok. Lu tau kan kalau di trotoar Margonda, itu kan sekarang udah gede kan trotoar. Lebar-lebar gitu. Oke. Dan suka ada tiang-tiang, Lampu. bukan tiang lampu. Bola, Penghalang bola. ini, bukan Motor. penghalang motor. Tau nggak yang tiang-tiang Supaya orang nggak bisa lewat. sepinggang. Kan? Iya. Iya, itu bola. Oh, namanya bollard. Iya. Oh, ada namanya. Iya ada. Bollard. Bola. Oh, bahasa Perancis kali. Mungkin. Boulard. Iya. Oke. Karena dulu bentuknya bola. Terus ada yang versi yang bola kayak yang di Bandung. Iya, itu sebenarnya tuh buat ngehalangin motor. Bukan buat tempat duduk. Itu benar, itu tujuannya untuk penghalang. Gua kira kalau kita lagi jalan capek, duduk. Enggak. Duduk Itu- di Vietnam, jalan lagi. Kan Enggak. ada benderanya situ. Betul, karena itu sebenarnya Iya. tuh buat supaya akses itu buat pejalan kaki aja. Iya. Ada itu tujuannya untuk melindungi. Tapi juga supaya estetik ya. Itu iya. Bentuknya bulat-bulat gitu. Kan tapi kalau di Margonda bentuknya bukan bulat-bulat kan? Iya. Bentuknya tiang kan? Palus. Apa? Falus. Halus. Nah, itu nama monumen kan? Iya, falus. Yang bentuknya seperti falus. Iya. Halus falang. Oh, bukan ya? Bukan. Iya. Kedokteran kan? Oh iya. Falus. Falus. Oke. Falus. Tiang-tiang, lu pernah lihat nggak sih video orang jatuh dari itu? Jatuh ke tiang falus itu? Iya. Ya. Ada. Serius. Nah, nanti kita tunjukin. Ya intinya, Iya. gue melakukan apa yang orang-orang bisa lakukan di tiang-tiang sepinggang itu. Gue Ya, duduk. Enggak. Loncatin. Enggak, gue duduk. Gue lagi duduk, bukan duduk Tuh, sih. kan buat duduk. Emang. Bukan duduk sih, kayak tau gak sih? Nyender pakai pantat. Iya. Tapi bukan duduk. Nyender pakai pantat, tapi bukan duduk. Ah. Di tiang-tiang sepinggang itu, Iya. sambil nungguin Gojek. Biasalah. Karena ini trotoar kan, tempat pejalan kaki, jadi gue gitu. Nunggu gitu kan. Gue lagi madep sini nih misalnya. Gue lagi madep sini, arah jalanannya tuh ke sini. Jadi kendaraan tuh lagi pada ke sini semua. Gue lagi nyender di sini, madepnya ke sini. Jadi berlawanan arah Iya. sama jalanan. Gue lagi nunggu gini sambil main HP gitu. Sambil nyenderan. Sambil Yang nyender. bukan duduk. Bukan, nyender pakai pantat. Sambil main HP gitu, sambil liatin Gojeknya. Tiba-tiba siku gue sebelah kiri ada yang nyenggol. Nyenggol, gue kayak apaan nih ada yang nyenggol gitu. Gue kira copet. Copet izin kan. Sorry mau nyopet gitu. Tapi kecil doang. Ya kerasa ada yang nyenggol-nyenggol gitu. Terus gue liat set. Gue disenggol spion. Ada spion nyenggol gua. Bukan spionnya doang sih, motornya juga. Jadi bukan spion gini-gini. Spionnya datang. Bukan orang pakai spion ya. Oh, jalan kaki. Dia motor nyenggol gua. Jadi dia mau lewat Ke jalur di dalam jalan orang. trotoar. Jalan Karena orang. kan gua di dalam trotoar gitu. Iya. Apaan nih gitu. Gua refleks agak minggir dikit. Lewatlah dia gitu. Karena kan arah kendaraan ke sini. Jadi dia tuh lagi mau ke sana. Lawan Lawan arah. arah, makanya dia lewat trotoar gitu. Di situ gue sempet abis gue geser, lewatlah 2 motor gitu. Terus gue mikir kayak udah geser, gue mikir Kenapa gue ngalah? kenapa gue ngalah? Kenapa? Terus gue mikir juga kenapa nih orang minta gitu loh? Nggak, maksudnya gue disenggol-senggol kayak Boleh dong. Seakan-akan dia itu hak dia. Iya kayak gue sambil mikir aneh juga ya. Iya. Bisa gue langsung timpalin kan nih? Iya. Sebenarnya kejadian ini gue juga pernah nemu di Tebet, stasiun Tebet. Jadi untuk stasiun Tebet yang arahnya dari arah Kokas, kalau lu perhatiin tuh banyak banget orang lawan arah. Tapi Tebet walaupun arahnya bolak-balik tetap Tebet kan. Tebet dibalik Tebet. Iya. Tapi itu kalau dibaliknya secara
Tebet. Kalau di flip jadi lebih. Label. Nah, jadi gue sendiri pun saat gue turun dari Transjakarta gitu ya. Kebetulan gue juga kerja di daerah situ, jadi gue sering mobilitas lewat stasiun Tebet gitu kan. Setiap gue turun Transjakarta, gue jalan kaki nih karena emang trotoarnya jelek banget di sana. Gue jalan kaki di jalanan, banyak tuh motor-motor juga ngelawan arah. Iya. Kadang gue juga suka, gue sendiri kayak tengil. Ya udah, gue samperin aja. Ternyata mereka juga makin berani, jadi nabrak gua. Oh gitu. Kalau lu nyamperin tuh emang mau negor gitu. Pengen nebak atau gua biar kesenggol gitu. Atau lu biar ketabrak. Biar ketabrak. Ternyata sakit juga kan. Ini sakit juga kan. Jadi banyak banget. Jadi itu hal yang banyak, jadi umum. Dan bahkan lebih kacaunya lagi. Pernah waktu itu sore-sore, seinget gua bulan puasa malah. Rame-rame di Tebet. Gua pikir ada kecelakaan. Ternyata ada yang berantem. Ada yang berantem. Jadi ada orang yang nantangin. Oh, ada orang gitu nantangin yang lawan arah. Nantangin arah. Kebetulan yang nantangin ini Influencer. yang nantangin itu setahu gue juga influencer, dia bikin Oh konten. iya. Oke. Ya, Ada ya. sih Gua kan. pernah lihat Iya. bikin konten konten. buat negor itu. Yang ditantang, sedangkan yang lawan arah itu ojek online. Oke. Apa lo jadi berantem rame-rame, akhirnya itu orang dikerubungin. Akhirnya dia ngumpet ke resto. Itu pernah ada kan? Iya, yang pernah viral itu. Iya. Yang orang Masuk umpet ke resto. Jadi udah dirame di jalanan nih. Daripada bikin macet kali ya. Akhirnya orang itu berlindung di dalam resto. Lari dia. Dia takut juga. Takut di sana akhirnya karena satu orang nih ngelawat ojol segitu banyak gitu ya. Iya. Jadi wah itulah langsung ngumpet dia ke resto. Jadi kayak konyolnya adalah kita yang orang yang benar nih. Kenapa jadi kalah sama orang yang Iya. Terlepas dia bikin konten ataupun nggak bikin konten kan? itu iya. Maksudnya benar. itu kan emang pertama meskipun emang itu bukan di jalan trotoar ya, tapi kan tuh motor nggak boleh lawan arah dong. Iya, motor Iya. nggak boleh lawan arah dan nggak boleh naik trotoar. Betul. Iya kan, kalau di kasusnya Opang motor nggak boleh masuk trotoar. Di kasus yang di Tebet tadi motor nggak boleh lawan arah gitu. Iya. Kita dari undang-undang manapun gitu nggak ada yang membolehkan motor di itu kan. Iya. Yang itu gila sih, orang dikerubung ya. Dikerubungin, ada beritanya nanti. Lu pernah nemu juga nggak? Gua taunya ini sih. Gue sering tuh mencoba menghalangi orang-orang yang, tapi di satu sisi gue juga gua nggak bisa kayak Nggak bisa. Gue nggak mau ribut aja. Betul, gue juga sebenarnya nggak mau ribut. Karena mungkin waktu kita kalau berharga untuk Males ribut sih, gitu ya. Betul, males. Dan kayaknya juga orang-orang memaklumi itu sih. Pada akhirnya orang-orang kayak menyingkir padahal seharusnya kita bisa jalan dengan baik gitu. Justru kita yang ngalah jadi jalan di bawah gitu. Gila, aduh aneh banget tapi kalau ngalah sama motor di trotoar rasanya. Enggak, tapi di satu sisi mungkin dapat dipahami ya karena apalagi kalau daerah di Jakarta di bagian Salemba itu entah kenapa selalu pembangunan. Nggak tahu apa yang dibangun. Dibangun aja. Gue pernah ngintip salah satu bukan di Salemba, di Cikini. Itu lebih banyak lagi tuh. Ditutup gitu. Gue titip nih. Ada orang satu lagi makan siang. Maksud gue galiannya nggak ada. Oh. Dulu bermasalah. Ya. Dari awal nggak? Enggak baru. Apa? Ini masih di. Oh gitu. Masuk apa? Enggak, gue nggak. Coba cek. Mungkin kurang masuk kali itu ya. Mati sih yuk. Ya. Kalau tadi baterainya penuh. Itu lucu banget anjir. Orang lagi makan siang satu lagi. Satu orang lagi makan siang. Lagi buka makanan gitu loh. Tapi dia udah di kerangkeng gitu. Nggak, tapi ada ininya nggak? Ada alat-alat atau apa? Atau jalanannya tuh bolong? Nggak ada. Mungkin baru mau digali kali ya lubang itu ya. Jadi mereka ini dulu. Kan kelihatan kalau di sela-selanya itu kan kelihatan kan. Tes. Ternyata dia Tes. Makan siang. Tes. lucu banget. Oke. Sudah. Lanjut tadi. Iya ya. Orang makan Iya, makanya waktu gue agak curiga juga tuh dengan semua pembangunan sebetulnya yang nggak kelar-kelar. Tapi orangnya lihat lu nggak? Orang kayak nggak ngeliat gua, karena gua kan mencoba kayak apa nih gitu, coba lihat aja. Ternyata orang lagi makan siang. Jadi mungkin di satu sisi pembangunan itu kenapa nggak selesai gitu ya? Sedangkan mobil cuma bisa lewat satu sering kali.
Dan satu lagi tuh memang pilihannya adalah trotoar. Gitu. Jadi karena mobil kalau bisa masuk trotoar, dia akan masuk trotoar tembakan gua. Kayaknya Suntubi TB Simatupang kayak gini. Iya, Iya. kan udah mulai lepas, Kan- udah mulai luas. Iya. TB Simatupang emang mau dihilangin trotoar ya kan. Oh iya emang gitu ya? Buat kendaraan gitu. Oh. Diperluas jalanan. Mungkin ini bentuk Buat orang trialnya. Bisa di Cikini. Jadi tadi yang ojol-ojol itu pada lu ngapa ini kita lagi percobaan. lagi riset. Yes. Buat TB Simatupang. Jadi ya udah tadi karena satu dibangun, terus kemudian satu buat mobil doang, satu buat motor emang kayak mencoba himpit-himpitan juga, dan motor-motor yang lain jadi kayak nyari jalur yang lain gitu loh. Dan ternyata ada yang jalur pejalan kaki, sehingga mereka semua pada lewat sana. Ada sih yang milih untuk tetap macet-macetan ada, cuman lebih banyak yang kesana yang gue lihat ya. Pasti lo trotoar. Dan orang jadi nggak bisa jalan lewat sana gitu loh. Gila Jadi sih. harus menyingkir. Bener sih. Gitu. Itu yang gue saksikan sih. Kenapa ya kayak gitu? Nggak tahu. Kenapa orang? Jadi gue juga sering tuh. Ah. Kalau gue seringnya kayak ngelihat ada banyak video juga. Ada orang yang kayak mungkin negur orang naik motor sambil ngerokok. Oh, iya iya. Ditegur lagi mau bang jangan ngerokok bang. Baik negur tujuannya kan karena emang Iya. nggak boleh lah ya kita ngerokok sambil bawa motor gitu. Oh. Kan abunya bisa masuk, bisa kemana-mana lah gitu kalau orang di belakangnya gitu. Harusnya terbang lah abunya. Terbang-terbangan dalam bentuk bara atau apa gitu kan, bahaya juga lah gitu. Iya. Ternyata yang ditegur malah lebih galak. Iya. Iya, gua kayak pernah lihat yang itu deh. Yang itu gua malah lebih galak. Iya, dan bahkan gue juga sering banget gue ngeliat kayak di daerah Kuningan juga gitu ya, ada orang motor tegur nih, nggak terima. Dibilangnya, emang gue giniin ke muka lu. Padahal kan ya ada angin harus segala macam gitu ya. Maksud gue ya sah-sah aja orang negor gitu ya. Tuh kalau emang toh juga kalau emang nggak terima ya udah melipir aja gitu atau dimatiin dulu. Se-urgent apa sih juga gitu mau motor sambil ngerokok gitu kan. Iya, iya. Maksudnya yang jadi poin adalah kenapa banyak hal, kenapa gue nggak tahu nih hanya di Indonesia atau emang manusia secara alamiah Merokok di motor. bukan. Kenapa orang-orang jadi galak atau kenapa orang-orang yang ditegur malah justru lebih galak dibanding orang yang tegur? Kayak orang nagih hutang. Iya. Biasanya orang yang ditagih kan suka fenomena nagih utang sih banyak itu sih. banget kan di mana-mana kan. Di mana-mana. Meskipun kayaknya gue belum pernah ngerasain itu ya, karena Iya. gue males gitu, Iya. ngutangin orang males, Iya. belum tentu ada uangnya juga guanya, Iya. gitu loh. Dan kayaknya kalaupun ingin membantu orang lain, kayaknya ya udahlah anggap itu misalnya Uang uang hilang. hilang. Karena fenomena orang nagih hutang tapi orangnya marah itu banyak banget kejadian. Marak gitu loh, sehingga gue aja males deh kalau ngutangin orang. Oh, lu segitu aja ditagih lah. Kalau segitu aja ditagih kenapa lu minjem? Nah, Kalau segitu doang kenapa lu minjem? iya iya. Tahu segitu doang. Kalau segitu doang kenapa gak lu bayar? Ya. Iya juga ya. Tapi tuh sebenarnya gue nanya sih bang, kan gue ngeliat background lu nih Iya, background gua. sebagai Ini ya pemerhati, background gua. iya, pemerhati psikologi, Pemerhati media sosial. pemerhati, Itu Toro. iya, itu Menggiat gua. media sosial. Penggiat media Penggiat. sosial. Screen time 8 jam buka sosmed. Itu penggiat. Nah kalau lu kan penggiat psikologi nih, maksudnya sebenarnya lu pernah baca nggak sih kayak kenapa atau sebenarnya ada istilahnya nggak sih kenapa orang kalau ditegur malah galak gitu? Iya. Kalau gue melihatnya sebenarnya gini, kita itu manusia itu tuh ada dua dimensi sebenarnya. Kita tuh suka mikir kita itu punya kehendak, punya keinginan itu cuma satu dimensi. Kalau kita bilang A berarti A, nggak ada tuh di belakangnya ada kecenderungan-kecenderungan lain. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Maksudnya? Banyak hal yang kita bilang A, tapi sebenarnya di belakangnya kita tidak merasa A. Elaborasi. Karena kita punya otak dan kita punya hati. Oke. Kebayang nggak? Iya iya iya. Orang bilang kan bedanya manusia dengan hewan, dengan makhluk-makhluk lain, karena kita punya rasionalitas. Iya iya. Kita Dengan punya penggaris. logika. Dengan penggaris kita beda juga. Penggaris apa? Enggak sama Manusia. manusia penggaris sama obeng, Iya. Betul. kan obeng nggak punya otak. Dan gelas kertas juga Kita nggak pun, beda. ya pokoknya kita berbeda dengan batu akik gitu. Iya, Kita beda. berbeda. Sangat beda. Dan biasanya kita tuh menonjolkan diri kita karena kita punya logika. Ya. Kan kalau binatang kan bertindak pasti cuma pakai naluri kan. Pakai Oke. insting. Iya. Kalau kucing kepentingannya makan doang sama kawin. Iya. Nggak ada tuh kepentingan investasi lah.
Iya. Nggak ada. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Iya. Cuma manusia makhluk yang punya kepentingan itu karena manusia punya rasionalitas, punya Ya. logika. Oke. Dan kita selalu mikir bukan jangan, kita selalu mikir manusia itu karena kita makhluk rasional, kita memutuskan apapun dengan atas dasar rasional. Yang kita pikir Yang rasional. kita pikir rasional. Padahal belum tentu rasional. Padahal kita seringkali tidak rasional. Wow. Kita Iya sih. memutuskan hal itu tidak rasional, tapi kita bisa bikin kedok seakan-akan itu rasional. Alasannya. Alasannya kita bikin-bikin. Oh. Kita biasanya mikir otak kita memimpin hati kita, tapi seringkali justru hati kita mau duluan, otak kita bikin justifikasinya gitu. Anjay. Oh. Iya nggak? Lu sering ngerasa gitu nggak? Enggak. Enggak, gua selalu Kan karena nggak ngeh sih ya. Iya. Kayak misalnya kenapa tunjangan 50 juta ya? Karena kan 3 juta kali 26, 78, itu mana. Masih kurang, itu pun masih kurang. Itu kan bentuk hati ingin. Otak catch up nih. Gimana nih caranya nih? Oh, bikin bohong jadi alasannya ya. Betul. Atau hati kita pengen dapat rumah bagus. Iya. Padahal kita udah tinggal di Bintaro. Macet. Iya. Iya kan? Iya. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah sebenarnya ini kan kita dari tadi contohnya hal-hal di luar utang ya. Kita ambil sampel contohnya lawan arah sama trotoar. Iya. Yang utang kita tiriskan dulu. Iya. Karena yang ini lebih clear cut. Jelas terang benderang yang namanya motor lewat trotoar sama lawan arah itu melanggar peraturan. Iya, jelas. Jelas nggak ini A dan B doang. Iya. Hitam putih lu nggak bisa bilang sebaliknya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang salah. Dalam keadaan apapun nggak bisa sih. Nggak Ya? bisa. Dan, Emang salah. dan dalam hukum positif di Indonesia ada undang-undangnya. Betul, itu clear cut gitu. Iya. Maka dari itu, kita bisa berasumsi semua orang yang melakukan itu sebenarnya tahu dia lagi salah. Iya. Dia Iya kan? tahu. Dia tahu lagi salah. Iya, iya, iya. Bener nggak? Iya. Pasti dia tahu dia lagi salah. Iya, iya. Hatinya merasa sebenarnya gue salah. Iya, iya, iya. Cuma kayak, gue muter jauh. Tapi macet jauh, orang-orang pada ikut. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah. Tapi pas lagi gini sambil gue salah sebenarnya. Iya, 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 iya. Gitu. Ketika lu tegor orang kayak gitu, kita punya ego. Kita punya kepentingan, diri kita itu punya ego untuk melindungi identitas dan reputasi kita. Kita nggak mau diri kita kelihatan salah. Iya. Siapa sih yang mau kelihatan salah? Iya, Jadi iya. ketika orang bilang, lu salah, ego terluka. Nah disitulah letaknya sebenarnya. Kenapa orang salah itu lebih galak dari orang yang negornya? Karena dia lagi di point out. Dalam hati, iya gue tahu gue salah, lu nggak usah ngomong, gue salah, gue emang salah. Iya, iya, iya. Gua Mempertahankan harga diri. Iya. Tapi dia nggak akan bilang, iya gue salah. Tapi nggak apa-apa lewat. Tapi gue salah, tapi gue lewat. Dia nggak akan ngomong gitu. Karena ego. Kita tuh kita secara evolusi beralami gitu. Kita punya kepentingan daripada salah, kita pengennya jadi benar kan. Iya, iya, Gitu. iya. Makanya yang keluar, lu bisa nggak bacot gak? Gue tahu gue salah, tapi gue mau lewat karena itu yang lain nggak lu tegor, Hah? Yang lain nggak, emang gue doang yang salah gitu. Iya, iya. Oh, Atau iya benar. Itu sering kali dibarengin sama herding behavior juga ya. Iya. Herding ya. Herding Karena behavior. jujur gue pernah sekali-kali Herding pernah. behavior apa dulu? Oh ya, herding itu misalnya gini. perilaku kelompok. Iya, perilaku yang dilakukan dan dirasa benar ya, karena kita melakukannya secara berkelompok. Ya. Ya kan kurang lebih kan kayak gitu ya. Betul. Karena kayak sekawanan domba gitu nggak sih? Hmm. Kayak lari ke sana semua gitu. Bitcoin semua. Enggak. Iya. Ya, Tidur siang lagi. jangan tidur siang. Ayo lanjut. Ya, karena gue pernah sih berada di posisi itu. Gue tahu itu salah. Tapi karena yang tadi gue sebutin, jangan yang di Salemba itu gue ya. Atau yang lagi makan di dalam. Ojek gue sih. Dan, Ya. tapi gue juga jujur pernah melakukan itu gitu. Dan di satu sisi ketika melakukan itu, gue tahu gue salah. Tapi kebetulan kan nggak ada orang yang nyetopin gitu, nggak ada. Gitu. Cuman seandainya ada yang nyetopin. Misalnya lu sana lagi bersender yang bukan duduk itu. Dan ada lu marah misalnya. Gue tuh cuman kayak, gue nggak ada pilihan buat mundur. Karena yang belakang gue tuh memang tin mendorong untuk maju gitu. Jadinya di satu sisi memang pun nggak ada orang gue nggak mau balik. Kalau ada orang gue makin punya alasan untuk yaudah gue bareng-bareng sama yang lain nih, lu mau kayak gimana gitu. Jadi yang menjustifikasi kejadian itu ada konsep tadi menurut gue ya. Herding behavior atau konformitas namanya juga. Iya, dikonfirmasi gitu ya kan kurang lebih. Gitu sih.
Itu istilah teknisnya ada yang namanya cognitive dissonance atau disonansi kognitif gitu. Disonansi kok. Disonansi kognitif namanya ribet banget tapi sebenarnya gampang. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian antara perilaku dan pikiran. Disonans. Yang tadi ya, iya. hati lu mau Iya. apa, tapi otak udah nyari alasannya buat Iya. menjunjung Perilaku apa yang gue perilaku salah. Otak gue nggak mau gue salah. Sehingga dia nyari Ada jalan. gap. Makanya Makanya jatuhnya jadi marah gitu. marah adalah ekspresi yang paling wajar. Untuk melindungi ego tadi. Oke. Bayangin gini, skenario lain. Misalnya lu lawan arah di suatu jalan yang nggak pernah lu lewatin sebelumnya. Iya. Tapi lu nggak tahu itu satu arah sebenarnya. Lu punya justifikasi? Lu Gua nggak tahu. lu nggak tahu. Jadi pas lu lagi lawan arah yang lu nggak tahu itu nggak boleh. Ada orang nih ngingetin. Wah. Kira-kira respons lu apa? Akankah lu marah atau tidak? Gua nggak tahu. Kemungkinan besar lu nggak akan marah sih kalau kata gue. Iya, gua nggak. Karena Karena kita nggak tahu. oh salah ya? Iya. Oh sorry. Karena kita Kenapa? ketidaktahuan. Karena tidak ada disonansi di situ. Hati lu nggak bilang gue lagi salah. Enggak. Yuhu. Iya. Oh ya udah biasa. Oh salah ya. Dikasih Iya, info baru. Ya udah. Terus nggak ada akan disonansi. lebih terima dong. Nggak ada gap. Iya, Nggak ada iya. ego yang lagi pengen Bentur kan? dibenturkan gitu. Iya. Karena dasarnya ketidaktahuan gitu. Lah Makanya itu banget ngomongin 50 juta. Fenomena 50 juta itu. karena dia juga Nah, tahu. kalau Dia- tersita Dia tahu. Dia tahu 50 juta itu berlebihan. didapatkan Iya nggak sih? Makanya pas dia hitung-hitung per 3 bulan. juta per Kalau hari. kita 3 50 juta, juta sebulan, kita 50 juta kalikan sebulan ya? Sebulan. 26 Berarti kan hari 26. kerja, Ah. berarti 78 Yang juta tasan per bulan. Hari kerja itu 20. Terus dia buat 26. Per bulan. Karena kalau 20 dikali 3 kan 60. Iya. Gapnya kan agak kecil tuh. Kita pikir Ya kan 50 ke memang 60 masih juta. dikira Makanya dibuat hari itu kerja 50 26. juta terlalu Oke. besar. Terus Teman-teman dibuat bisa satu cari hari kos-kosan 3 juta. kira-kira yang Gitu ya. 1 jutaan lah. Makanya begitu. 3 dikali 26 jadilah 78. Secara hitungan ya benar 78 juta gitu. Tapi dia sampai harus bilang itu aja masih harus nombok. Iya. Ini 78 juta yen di Konoha. Iya. Tapi fenomena disonansi kognitif itu menarik ya karena ternyata bisa menggambarkan yang begitu-begituan yang kejadian di ya katakanlah di negara apa gitu. Iya, dan itu sering banget terjadi karena kita pada dasarnya nggak paham nature diri kita aja. Kita berasa apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lakukan itu rasionalitas. Seringkali bahkan, bukan kadangkala, tapi seringkali Kayaknya bener nih. nggak ya. rasional. Iya. Keinginan hati doang yang dikedok dengan logika-logika impromptu gitu. Iya, iya, iya. Bikin. Termasuk nggak kalau misalnya kayak gue itu udah malam nih, jam 11. Gue masak mie instan, 2 bungkus. Itu karena keinginan gue aja. Meskipun gue tahu secara kognisi nggak sehat nih, gue makan sehat, makan instan 2 bungkus. Cuman gue pasti mencari alasan atau justifikasi. Gak apa-apa, Sekali-kali doang gitu. sekali-sekali doang. Itu juga termasuk. Iya dong. Dan pasti ada gap di situ. Kalau nggak ada yang konfront sih ya udah lu cuma ada perasaan nggak nyaman aja gitu. Tapi kalau ada yang konfront mungkin lu juga bingung gitu jelasinnya gimana. Ya orang sekali-kali doang kok. Iya, sekali doang gitu. Sekali sehari Iya, doang. keluar males, udah malam apa gitu segala macam. Ah. Dan seringkali kita berperilaku berdasarkan hati bukan pikiran. Makanya banyak juga kan lu dokter misalnya. Mungkin teman-teman lu yang ngerti padahal ngerti tentang paru-paru tapi ngerokok. Daripada kena penyakit rupa-rupa. Ya kan? Sering kan gitu kan, mending kena paru-paru. Oh sering ya, itu jawaban Itu yang lazim Iya, daripada rupa-rupa terus gua kayak oh iya. Iya, bener. daripada lupa ya. Umurnya udah gue meninggal duluan. Iya, makanya kan gua apa ya? Kakek gua masih hidup tuh walaupun ngerokok. Kakek-kakek yang udah meninggal nggak diceritain. Survivor bias. itu juga ya salah Iya. satu tidak rasionalnya. Tidak rasional. Bikin logika-logika yang asal comot-comot, cherry picking gitu-gitu. Iya, segala iya, macam. iya. Dan itu nggak cuma di jalanan, nggak cuma di yang nagih utang juga. Jadinya sama, kita bisa implementasi juga Iya, logikanya. nggak nyambung antara Nggak hati nyambung dengan- karena gue tahu gue harus bayar. Iya, iya, Gue iya. tahu, tapi gue Jangan di point out dong ya, gitu. kayak Iya. makanya lebih galak gitu. Atau bahkan mungkin sebenarnya fenomena ini bisa kita lihat dari segi lebih makro lagi. Apa Apa tuh? Atau bisa jadi emang sebenarnya ini kejadian dalam bentuk misalnya kayak kebijakan-kebijakan Hmm. ke pemerintah gitu, yang mungkin sebenarnya dari pemerintah sendiri ngerasa
ini nggak sehat nih atau ini nggak baik gitu kan. Ini dari hati kayak ini nggak baik untuk dijalankan. Cuman akhirnya karena pemerintah mungkin memiliki kepentingan atau kepentingan tertentu gitu ya. Akhirnya dia mencari rasionalitas tertentu untuk menjelaskan kenapa mereka harus mengambil keputusan ini. Iya, kayaknya banyak deh fenomena yang bisa dijelasin pakai itu ya. Terutama kejadian-kejadian aneh di Banyak kalau lu Di hidup ngikutin kita. pemilu, kalau lu ngikutin debat-debat di TV One tiap malam gitu kan suka ada tuh debat-debat yang kayak acara-acara TV kayak ILC. Kebayang? Oh iya, ILC yang isinya orang cuma bukan debat-debat gitu, Iya, debat iya. antara kubu A kubu B. Lu bisa lihat gimana otak manusia itu sangat-sangat adaptif. Oke. Ketika lu di sudut merah, lu bisa berlogika dengan sudut merah. Lu pindah gitu ya ke sudut biru, lu bisa berlogika pakai sudut biru. Iya. Sebenarnya kita tuh terserah hati kita aja, hati kita nentuin dulu kita mau di sudut yang mana, pasti otaknya bisa ngikutin. Makanya lu bisa lihat kayak tadinya dukung 0, 02, 01, 03 di pilpres yang sebelumnya gitu. Terus habis itu dia di pilpres selanjutnya pindah haluan gitu, yang tadinya musuhnya calon yang mana, pas pindah kok bisa gitu, Iya, logikanya tetap masuk gitu. Iya, iya. Saya pikir ini Iya, sudah gini. banyak yang kayak saya tidak mungkin berdiri di samping. Iya. Ya. Karena ya logika tuh cuma buat perisai doang untuk Iya, menjustifikasi apa yang kepentingan apapun itu gitu. Termasuk yang kayak bilang kenapa anak-anak racunan karena belum terbiasa aja. Iya. Jadi Lucu banget. asbun pun itu salah satu cara Oh. untuk menjembatani disonansi itu. Iya. Lu kan bisa menjembatani dengan banyak cara kan? Bisa berkualitas, bisa asbun. Iya. Yang lebih gampang ya asbun. Iya kayak Bener sih. kenapa anak-anak racunan karena belum terbiasa. Belum terbiasa makan racun. Oh. Makanya ada tunjangan komunikasi. Karena komunikasinya seringkali tidak betul. Harus ditunjang dengan yang lain. Iya, gitu, bener. Jadi asbun itu kan gitu. Sebenarnya itu menunjukkan Ya. menunjukkan perilaku lu tuh bener atau salah. Kalau lu kesusahan buat backup perilaku lu, mungkin bisa jadi perilaku tuh salah. Iya. Kalau kita udah mulai cari-cari alasan. Iya, berarti perilaku gue emang susah dibela gitu. Itu tanda perilaku lu salah. Logika lu tuh catch up-nya udah. Iya. Oke. Menarik ya. Maksudnya banyak yang bisa dijelasin dari situ. Banyak banget. Perilaku orang di pasar modal. Emang lebih banyak otak daripada hati? Enggak. Iya. Lebih banyak irasionalnya. Iya. Itu serunya. Iya kan? Terus gimana dong caranya kita menghindari gitu? Kita kejadian yang seperti itu. Nah, Ada nggak satu caranya? menurut lu gimana? Ada Menurut dulu. gue ini berjalan sesuai norma aja ya. Jadi kayak harusnya ya orang-orang tuh nggak tahu deh, gue nggak tahu karena gue sering kali melakukan itu deh. Gak sama, gue juga ngomong gini pun gue sekedar tahu, Iya. karena gue tahu teori aja. Tapi pada kenyataannya kan nggak juga. Iya, banyak kejadian Tetap kayak aja, gitu. tetap aja. Iya. Atau mungkin bisa jadi ini juga bisa jadi alasan kenapa ada orang anaknya banyak. Bisa nggak tuh cocok lagi ke sana? Hubungannya Kan banyak anak banyak rezeki. Nah itu. Satu itu, anak 15 juta. Itu banyak anak banyak rezeki. Mungkin pemikiran banyak anak banyak rezeki itu adalah salah satu bentuk Penyelesaian penyelesaian kognisi. Meskipun dia secara hati kayak anjir punya anak banyak berat nih. Ah. Cuman akhirnya dia timpa dengan pemikiran tadi justifikasi nggak punya anak banyak punya banyak rezeki. Oh, bisa jadi. Bisa jadi kan karena ada Kompleks sih, fenomena itu kompleks ya. meskipun itu secara historis juga ada dari Belanda. Oh, ada. Di Belanda. Dari Belanda juga ada. Biar banyak buruh atau gimana? Betul. Oh. Itu mungkin juga Banyak anak, banyak rezeki buat VOC. betul. Oh, Betul. itu disuruh. Disuruh. Tapi katanya VOC bayar kita. Tapi yang korupsi Orang Indo. itu benar kejadian itu. Itu juga benar. Nggak endorse. Lu orang dalam VOC. Gitu misalnya kalau banyak anak banyak rezeki itu emang dulu sebenarnya diminta maksudnya dulu tuh untuk orang-orang yang melahirkan lebih banyak orang akan dapat insentif dari pemerintah Belanda saat itu. Karena memang anaknya bisa kerja. Betul, anaknya bisa kerja di ladang atau di sawah-sawahnya itu. Oh, oke. Karena pemikirannya semakin banyak anak, semakin banyak uang yang bisa dikasih ke keluarganya itu, dan kedua semakin banyak anak maka semakin banyak tenaga kerja yang bisa dipekerjakan di tiap sawahnya. Akhirnya sawahnya menjadi lebih produktif, yang mungkin dulunya cuma bisa ngairin doang, sekarang jadi bisa sekalian ngasih pupuk atau apalah gitu. Oh, oke, karena ada tersedia lapangan kerja. Iya. Iya, benar. 19 juta lapangan Padel. padel. Pakpok.
Oke, gimana lagi? Gimana tadi cara ngatasinnya berarti ya? Sebenarnya kalau disonansi kognitif itu menurut gua tidak harus dicari solusinya. Sebenarnya dia itu mekanisme adaptasi manusia. Kita itu dikasih anugerah berupa disonansi kognitif. Justru itu anugerah. Betul, itu adalah proses evolusi yang bikin kita jadi bisa terus-menerus evaluasi gitu. Yang gue lakukan ini benar atau salah. Wow. Jadi sebenarnya dia itu bukan sesuatu yang buruk, bukan. Yang buruk itu nanti reaksinya. Prosesnya justru bagus kalau lu punya itu. Pas lu lagi lu tiba-tiba ke Blok M, beli matcha, beli ini, tiba-tiba keluar 500.000 gitu. Parfum. Beli parfum gitu kan. Kalau lu nggak ada merasa bersalah dengan itu, kayak lu tuh tidak adaptif dong hidupnya. 500.000 sehari, sebulan misalnya habis 15 juta gitu kan. Lu harus ada friksi, lu harus merasa Salah nih. Kayak yang salah tapi ya sebenarnya. Hati gua mau sih tapi ini nggak rasional sih kalau gua keluar kayak saling gitu. ngerem ya harusnya ya. Harus ini gas dan rem aja. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua solusinya apa? Nggak harus, lu harus mengenali aja. Ya. Karena ini adalah bentuk anugerah gitu. Untuk adaptasi supaya manusia itu bisa selalu kita ngapa-ngapain selalu mikir gitu. Menentukan yang baik ya, dan buruk ya. Rasanya gimana dan kenapa ya gua begini ya gitu-gitu. Yang salah itu ketika lu denial. Kalau denial ujungnya ntar jadi kayak gitu, jadi marah-marah atau segala macam. Benar. Apakah ini ada hubungan dengan moralitas dan hukum? Coba gitu maksudnya. Susah banget Iya. Oke, ini kita kata ya. Enggak. Ini enggak apa-apa. Nggak, maksudnya Maksudnya kan gimana? lu bilang kayak gitu kan ada satu fenomena yang Iya. bisa lu langsung kayaknya ini berhubungan deh. Maksud gua moralitas itu adalah salah satu yang dari kita percaya hal ini benar atau salah gitu. Sedangkan hukum itu adalah sesuatu yang secara pasti udah ditentukan salah dan benarnya. Karena kan hati itu Lebih ke moral. lebih ke moral kan, kayak kita memiliki desire, gue mau ngelawan arah karena lebih cepat, Iya. Tuh. ya kan. Sedangkan hukum itu adalah situasi di mana kita tahu sebenarnya hal ini salah karena ada ketentuan atau ada aturan, kita nggak boleh melawan arah. Hubungannya dengan rasionalitas. Kalau hukum. Iya kan. Betul. Berarti di situ kan. Jadi moralitas itu adalah jadi moralitas itu lebih ke bagaimana individu itu memiliki nilai-nilai tapi dia ternyata nggak sesuai gitu kan. I see. Gua ada observasi dikit tentang itu. Itu yang bikin kalau kita bisa hidup dengan dua nature ini, terus ngelihat hati dan otak ini dan ngelihat ke kehidupan sosial. Sebenarnya kehidupan sosial pun kita jadi bisa lebih bijak juga karena hukum yang tidak ada moralitasnya di dalamnya, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada prinsip keadilannya, itu akan jadi sekedar hukum doang yang bisa menindas hukum. Makanya di dalamnya tuh harus selalu punya kebijaksanaan kayak gitu-gitu, pertimbangan. Kayak misalnya ibu-ibu, nenek-nenek yang maling kayu dihukumnya 5 tahun. Iya, padahal secara hukum salah. Secara hukum salah. Tapi ada sisi moral. Selalu kita bisa ngelihatnya dari sisi hati. Makanya ada berkelakuan baik. Lalu diberikan remisi. Nah. Atau mungkin ada yang korupsi berapa triliun, 4 triliun. Hukumannya cuma 12 tahun. Berarti kalau misalnya kita bagi itu, Mak. Jadi kalau misalnya kita compare mencuri kayu aja 5 tahun, tapi kenapa korupsi cuma 12 tahun gitu kan? Padahal nilainya lebih besar seringkali yang dicuri. Gitu. Kayu apa tuh yang dicuri itu? Iya benar ya. Kayu apa? Oke, paham. Pendek. Oke. Tapi misalnya kalau tadi kita berarti ngebahasnya lebih ke bagaimana hukum itu juga harus disesuaikan dengan hati nurani berarti sebenarnya. Kalau itu iya. Kalau dari sisi yang kolektif ya. Kalau balik ke individu tadi pendapat gua, kalau disuruh cari solusinya sih kata gua ya nggak perlu. Sebenarnya rasa itu ada dan itu dibutuhkan untuk adaptasi. Reaksinya yang perlu dikelola. Dan kalau kita tidak kenal kita punya dua nature itu, punya dua sisi itu, reaksi kita tuh bisa nggak wajar gitu. Yang tadi kayak marah-marah. Karena kita nggak tahu kita tuh ngerasain apa gitu. Makanya yang keluarnya kita kalau ditegur marah-marah. Atau mungkin sebenarnya itu bisa jadi kayak salah satu tanda kedewasaan orang. Iya betul. Bisa sih benar. Emotional intelligence. Karena kan mungkin bagi anak-anak, ya seperti yang anak-anak kan ada yang ditegur, mungkin dia dari hatinya udah tahu dia salah, dia pengen melakukan sesuatu, tapi dia pas ditegur salah gitu kan. Akhirnya bagi anak-anak saat ditegur tantrum gitu kayak. Karena dia belum bisa mikir.
Iya, atau dia nggak tahu, lebih tepatnya mungkin dia nggak tahu merespon saat ditegur. Betul. Iya benar sih. Akhirnya dia lebih ke defensif gitu. Tantrum kayak, ya. Dalam Iya. anak kecil tantrum, dalam pemotor lawan arah ya marah-marah. Itu sebenarnya tantrum juga. Iya, beda ya ininya. Nah itu berarti belum belajar cara menghadapi tantrum tuh. Orang itu pas masih kecilnya Iya, masih iya. ke bawah sampai sekarang. Kalau gua nggak dapet apa yang gua mau, gua tantrum. Ya. Dalam ya sampai masa kecil. Iya itu. Iya itu. Jadi apalagi ya? Kalau kata gue sih gitu, cara nyelesainnya bukan di perasaannya tapi lebih ke reaksinya. Reaksinya harus lu kelola gitu. Oke. Apa penutupnya? Iya. Lu ngelucu dong. Enggak, ini karena ini materinya serius, Bang. Karena enggak tadi betul. Ini materinya kan udah oke tadi sih. Iya. Materinya kayak bagaimana poinnya dari cognitive dissonance ini adalah bagaimana cara kita merespon atas tegurannya itu bagi individu. Jadi buat para pemotor sana atau siapapun yang berbuat salah, saat kalian ditegur ya udah terima aja dan refleksi. Bukan malah justru mencari pembenaran atas tindakan kesalahan kalian. Iklan masyarakat. Masyarakat.